Lampu ini saya baru join lagi. Oke. Eh, Shalom semuanya. Shalom. Ini kita mau mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik menurut saya ya, karena ini kita alamin semua gitu. Saya kasih judul kecewa ya. Siapa yang nggak pernah kecewa coba? Kita semua pasti pernah kecewa apapun alasannya, berapapun seringnya gitu. Kita pasti pernah kecewa ya. Nah, kecewa tuh sebenarnya apa sih? Ya, kecewa itu kan ketika harapan dikurangi. Kalau kita ngomong secara matematika, harapan dikurangi kenyataan, itulah kecewa gitu. Karena apa yang kita harapkan tidak sama dengan kenyataan. Saya izin share screen ya. Oke, bisa lihat? Bisa lihat ya, share screen-nya ya. Nah, kecewa. Oke. Kecewa itu hal umum. Semua bisa kecewa dan semua pasti pernah kecewa. Ya, saya pernah ke satu toko baju, sambil nunggu teman gitu. Lalu SPG-nya pinter banget nawarinnya, Bu ini udah cocok banget buat ibu. Aduh mumpung lagi diskon Bu, ini warnanya wah bikin ibu awet muda. Ya pokoknya dia merayu-rayu dan memang bener diskon, jadi saya beli lah gitu. Tanpa saya perlu coba karena ya udahlah cuma apa pasti pasti oke lah gitu. Tapi terus teman saya datang, jadi kan saya buru-buru juga. Nah, tapi sampai rumah waktu saya coba ternyata nggak pantas gitu, nggak pas lah, bukan nggak muat ya, tapi kayak ya baju kan kadang model harus ya sesuai dengan shape kita gitu. Jadi eh ya ya nyesel juga gitu kan, ya nyesel nih, kecewa lah saya karena nggak dipikirin, nggak saya pertimbangkan karena termakan eh, bujukan si SPG. Bukan mau nyalahin si SPG, tapi maksudnya itu keputusan yang kecepatan gitu kan, jadi saya kecewa. Nah, dan kalau kita jujur, banyak hal yang kita kecewakan itu sebenarnya merupakan kesalahan kita sendiri. Tapi liciknya hati manusia, liciknya hati kita cari kambing hitam supaya kita terlihat benar. Kayak tadi saya bilang, ya itu karena ada bujukan dari si SPG yang memang pinter banget sehingga saya kena. Ya sebenarnya nggak bisa salahin dia dong, saya sendiri kenapa mau gitu kan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman mirip-mirip ya, walaupun beda, tapi kita pasti pernah yang ngalamin yang namanya kecewa. Ada kecewa dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, tetangga, saudara, kandung, teman pelayanan, atau juga dengan hamba Tuhan, dengan gereja. Nah, bahkan didapati ada orang yang begitu kecewa dengan kekristenan sampai mereka meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Mereka sangat kecewa, ya. Semua pernah kecewa. Jadi kecewa adalah hal umum. Tapi yang tidak bisa, tidak biasa, tidak boleh, tidak umum bagi kita orang percaya adalah kita tenggelam dalam kekecewaan. Ya, seperti tadi saya katakan, kecewa adalah harapan dikurangi kenyataan. Maka timbullah kecewa. Semakin tinggi harapan kita atau semakin rendah kenyataan yang kita dapati, semakin besar kekecewaannya. Karena apa yang kita harapkan tidak bisa kita terima. Nah, banyak orang kecewa terhadap pasangan. Setelah menikah, mereka berkata, wah, ternyata dia berbeda, Bu. Beda banget sama waktu kita pacaran. Ya, dulu dia kayaknya penuh pengertian banget. Kok sekarang jadi kasar seperti ini ya? Kayak gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau ingatkan untuk kita semua ya, bahwa dalam hidup ini kita harus menghadapi 3 hal prinsip ini. Yang pertama, segala sesuatu yang kita diamkan akan cenderung menurun kondisi atau kualitasnya. Saya ambil contoh rumah. Makanya saya kasih gambar rumah bocor. Ya, rumah yang kosong, yang nggak ditempati lagi, nggak keurus, kita udah nggak sapu, pel, nggak datengin gitu.
apalagi bertahun-tahun, berbulan-bulan aja, pasti dia berdebu, kotor, dan di beberapa tempat dia bisa rusak dengan sendirinya. Nah, demikian juga dengan relationship, yang dalam hal ini pernikahan atau pertemanan kalian. Kalau sesuatu pertemanan itu kita diemin aja, maka cenderung akan menurun kondisi atau kualitasnya. Kayak tadi, rumah itu kan kita harus pel, harus bersihkan, kita vakum, supaya nggak rusak. Nah, istilahnya harus kita pelihara, kita maintenance. Maintenance itu sebenarnya nggak perlu waktu terlalu banyak, atau tenaga terlalu banyak, atau uang terlalu banyak. Maintenance tuh nggak perlu itu. Cuma maintenance tuh harus rajin. Maintenance tuh harus apa namanya, continuous, ya, harus konsisten. Jadi kalau contohnya rumah ya, kita harus bersihin rumah sebulan sekali atau seminggu sekali, ya kita bersihin paling ya meleset sedikit 10 hari masih oke lah. Tapi jangan ditunda jadi 2 bulan, apalagi jadi setahun, keburu rusak. Nah, kalau udah rusak, itu bukan maintenance lagi namanya, itu menjadi investasi. Kamu harus bayar mahal, kamu harus lebih mengeluarkan uang, tenaga, waktu yang lebih banyak karena udah keburu rusak. Ya, makanya maintenance itu diperlukan. Jangan sampai kita harus jadi pindah ke investasi. Nah, balik ke soal hubungan. Kenapa seperti tadi saya cerita, yang setelah menikah itu berkata, saya jadi kecewa, Bu. Kok beda ya dia? Nah, pada saat pacaran, nih kalian masih, ya beberapa ini mungkin udah punya pacar ya, udah punya pasangan gitu. Mereka tuh sering kali berinvestasi satu sama lain. Bukan hanya maintenance, mereka berinvestasi. Misalnya gini, pada waktu nggak sedang ulang tahun nih, yang cewek dikasih hadiah gitu. Pas memang tas yang dia mau gitu. Bukan soal harganya ya, bukan soal mahal enggaknya nih. Tapi memang tas yang memang dia pengen nih, warna ini dia belum punya gitu. Si cowok tahu, jadi tiba-tiba dia beliin. Wah, kan surprise bagi si cewek ini. Wow gitu. Serius nih kamu kasih saya? Ya iya, emang kenapa? Kan nggak ada event apa-apa. Loh, emang harus event? Harus ada apa? Kan saya cinta kamu, saya mikirin kamu. Jadi pas lewat di toko ini dan saya tahu nih kamu pasti suka, maka aku beliin deh. Kamu nggak ulang tahun ya nggak apa-apa. Nanti ulang tahun ada lagi kok hadiahnya. Nah, itu investasi. Bukan hanya maintenance, dia investasi dengan penuh pengorbanan. Dia perlu waktu, perlu effort untuk milih, perlu uang untuk beli. Nah, tapi waktu sudah nikah, nggak ada investasi lagi. Boro-boro investasi, maintenance aja enggak. Dulu waktu pacaran, dikit-dikit nanyain, udah makan siang belum? Makannya apa? Jaga kesehatan. Minumnya jangan kurang dari 2 liter ya. Gitu. Terus seperti itu. Waktu udah nikah, nggak nanya lagi, nggak ada lagi komunikasi yang baik seperti itu. Nah, harusnya kan maintenance itu kita kita jaga ya. Kayak tadi saya katakan, kita harus jaga. Kita ngomong I love you dulu hampir sehari 3 kali. Sekarang mungkin pernikahan tahun pertama kedua masih, apakah 10 tahun masih ngomong I love you? Coba deh pertanyakan. Ya, rata-rata yang saya hadapi, konseling yang saya hadapi, mereka udah lupa ngomong itu. Aduh, Bu, udah malu lah, anak udah gede gitu. Loh, nggak boleh. Itu harus dijaga. Ada lagi nggak para suami yang tanya lagi, Mah lagi masak apa? Papa pulang lapar nih. Tadi papa makan siangnya nggak enak. Aduh, kangen masakan mama. Ada nggak kayak gitu lagi? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi seperti itu. Nah, makanya kenapa kita kecewa? Kenapa kekecewaan itu muncul? Karena nggak ada investasi, nggak ada maintenance lagi. Hubungan dibiarkan begitu saja dan segala sesuatu yang didiemin cenderung akan menurun kondisi atau kualitasnya. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, penguasaan diri. Sebagai anak Tuhan, apa sih yang membedakan kita dari orang lain? Apa karena kita ke gereja tiap hari Minggu, atau karena kita bawa-bawa Alkitab yang gede, nggak mau pakai yang HP, tetap bawa yang fisik, atau karena kita berdoa sebelum makan, yang panjang lebar, ya? Bukan itu. Yang harus membedakan kita dengan
orang yang non-Kristen yang nggak kenal keselamatan adalah kita punya buah roh yang dikatakan di Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, dalam hal ini nggak ada orang yang bisa mengontrol atau mengendalikan harapan atau impian kita. Kita yang harus mengendalikannya sendiri. Nah, makin pandai kita mengontrol atau mengendalikan ekspektasi atau harapan kita, makin jarang kita kecewa. Nah, ini ada contoh ya, seorang ibu, seorang istri yang lagi kecewa sama suaminya. Karena suaminya sekarang mulai cuek, terus pulangnya juga mulai lembur-lembur. Dan ya ibu-ibu gitu denger dari medsos, dari temen, wah ini ciri-ciri suami selingkuh nih. Dia mulai cuek, pulangnya mulai malam, alasan lembur, kantor, dan sebagainya. Tapi dia tanya ke teman kantornya, mereka bilang memang lembur, nggak ada, nggak kok suami kamu nggak macem-macem gitu. Tapi tetap ya si istri cemburu lah gitu. Satu saat si suami pas nggak pulang lembur, dia ajak istrinya pergi ke sebuah restoran yang memang mereka punya favorit gitu. Oke, si istri seneng nih, Pak. Saya mau ngomong nih, saya mau tanya nih kenapa gitu. Nah, terus pergilah mereka ke restoran itu. Tapi sampai di restoran itu ternyata sudah ada dua orang teman kantor suaminya yang udah nunggu mereka gitu. Kaget kan si istri. Loh, kita nggak berdua doang nih gitu. Aduh, aku lupa bilang ya mah. Enggak. Mereka aku undang. Makan berdua bingung pilih menunya. Biar bisa makan macam-macam jadi saya undang mereka gitu. Gak apa-apa kan? Si istri udah diem aja. Ya, kesel kan udah planning mau ngobrol heart to heart nih. Sekarang ada tiba-tiba ada dua temennya yang ya dia kenal gitu. Tapi kan bukan ini harapan dia. Dia udah makin nyimpen marahnya nih gitu kan. Apalagi teman-temannya itu pada ngerokok. Suaminya juga memang masih merokok. Nah, lalu dari meja sebelah tiba-tiba ada seorang wanita muda yang sedang hamil menghampiri meja mereka. Mendekat pada suaminya yang memang posisinya paling dekat lah saat itu dan berkata, Mas, saya hamil. Sambil dia colek suaminya, dia ngomong, Mas, saya hamil. Tanpa mikir, tanpa lihat situasi, istrinya langsung berdiri, langsung pegang suaminya, langsung goyang-goyangin suaminya. Saya bilang juga, saya udah curiga. Kamu selingkuh, Mas. Teganya kamu. Pantesan selama ini kamu cuek sama saya. Kamu bilang lembur. Tuh buktinya. Kamu udah punya simpanan hamil sekarang. Wanita hamil ini mencoba melerai gitu. Bu, sabar, Bu. Gitu. Gak usah. Saya nggak perlu keterangan apa-apa. Jelas kamu hamil. Lalu dia ambil air pesanan air minum yang kebetulan mereka pesan teh manis gitu, teh manis panas, dia ambil dan dia siram ke suaminya. Dia udah kalap pokoknya. Akhirnya si wanita yang hamil itu mundur dan dia teriak untuk melerainya, dia bilang, "Bu, stop, stop," gitu. Si ibu akhirnya stop dan temennya juga udah melerai ya. Udah Bu, stop dulu. Dengerin dulu. Bu, saya tuh mau bilang, Pak, saya hamil. Tolong jangan ngerokok. Nanti ngeganggu anak dalam kandungan saya. Saya cuma mau bilang itu. Nah, lihat nggak gimana kalau kita nggak bisa penguasaan diri, nggak bisa ngontrol diri, akhirnya kita yang malah jadi malu gitu. Ya, kita sendiri yang akhirnya harus menanggung kekacauan itu. Ya karena kita nggak bisa ngontrol diri. Nah, itulah kita harus pandai-pandai mengatur harapan kita supaya kita nggak kecewa. Kita kenal karakter dan kualitas teman kita, pasangan kita, atau siapapun yang kita punya hubungan. Maka jadi kesalahan kita sendiri kalau kita berharap terlalu tinggi melampaui kemampuan teman kita ini atau pasangan ini. Misalnya, ya, saya kasih contoh yang sudah nikah nih. Ada suami yang nggak bisa main musik, sama sekali nggak bisa. Jangan tuntut dia harus belajar piano klasik, lalu terus kita minta dalam sebulan dia udah bisa dan kita pengen tidur diiringi lantunan piano klasik. Aduh, jauh banget deh, ya.
Ada YouTube, ada Play Store, ada apapun yang bisa memainkan itu untuk kita. Jadi dengan kata lain, kita harus belajar merasa cukup. Hal ini yang membuat kita nggak akan kecewa, terutama kecewa yang berkepanjangan. Ya, kita harus belajar merasa cukup. Nah, sejujurnya kaum Hawa yang paling sering tidak bisa menguasai emosi. Dalam hal suka menilai orang lain, suka membandingkan dengan dirinya. Padahal Amsal 4 ayat 23 udah mengingatkan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kita kecewa, terus apa yang kita lakukan? Apalagi cewek nih gitu. Biasanya kita ngeluh, ya enggak? Kita akan apa? Komplain atau bersungut-sungut seperti itu. Ngeluh itu sekali lagi juga nggak salah. Ya, nggak salah ngeluh itu juga. Ya namanya orang kecewa kita ngeluh. Tapi yang jadi masalah, apa yang kita keluhkan? Kepada siapa kita mengeluhkannya? Berapa lama kita mengeluhkannya? Itu harus kita perhitungkan loh. Ya, kamu sekarang bayangin, mau nggak kamu berteman sama orang yang ngeluh melulu? Nggak ada hal positif yang dia bisa tangkap. Jadi selalu komplain, selalu ngomongin sesuatu yang salah atau kekecewaan terus. Sesabar-sabarnya kita akan berkata, aduh udah stop dong, gitu. Kita ngomong yang lain yuk. Nah seperti itu. Jadi nggak salah dengan berkeluh kesah, apalagi kita sedang kecewa. Tapi yang harus kita perhatikan apa yang kita keluhkan. Kepada siapa kita mengeluh ini dan berapa lama. Jangan sampai kita tergolong sampai bersungut-sungut. Karena eh, jika kita salah objek, salah tujuan, dan nggak selesai-selesai, sebenarnya kita yang rugi gitu. Waktu kita tuh terbuang, waktu kita yang sangat berharga ini terbuang dengan percuma. Dan percayalah, kalau kita terus-terusan ngeluh, kita akan dijauhi teman. Ya nggak sih? Karena teman kita akan, aduh males banget sama dia. Nggak, nggak enakan ngobrol sama dia gitu. Dan orang yang selalu ngeluh itu akan sulit untuk bersyukur. Padahal kunci kebahagiaan adalah ketika kita bisa bersyukur. Mengeluh kan apa namanya lebih kepada perasaan tidak suka atau tidak bisa menerima sebuah kondisi yang memang tidak sesuai harapan kita. Tanpa kita melihat bahwa di balik semua itu sebenarnya ada hal baik yang Tuhan sudah sediakan. Kan kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala perkara. Jadi walaupun kita dalam keadaan sedang tidak baik pun, mestinya kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud tertentu ini. Ya, nah mengeluh tadi ya. Nah sekarang eh, ketiga ya kecewa. Nah gimana sih? Kan tadi semua kita kecewa. Apalagi kecewanya yang dalam dengan orang yang terdekat, orang yang paling kita bisa percayai. Nah ini memang paling sulit. Jujur ini paling paling apa ya? Paling melukai gitu, kecewa yang seperti ini dengan orang yang kita andalkan, yang kita harapkan atau yang apa menjadi panutan kita, menjadi leader kita atau pasangan kita atau teman kita ya sahabat karib kita itu kecewa yang paling melukai memang ya. Nah, kalau itu terjadi dan kita diemin itu bisa membuat kita menjadi pahit. Yakobus udah ingetin kita ya, hati-hati kalau kamu maksudnya ada kepahitan itu nanti kamu apa yang keluar juga jadi pahit gitu. Karena dikatakan sumber air tawar nggak mungkin memancarkan air asin. Sumber air asin nggak dapat mengeluarkan air tawar. Nggak bisa. Jadi kalau memang kamu menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, itu bisa nanti kamu jadi kepahitan. Dan apa yang keluar dari kamu akan juga orang rasa gitu. Wah ini kamu lagi pahit nih sama orang. Padahal enggak, saya nggak apa-apa, it's okay. Udah lewat kok, saya udah nggak apa-apa. Selama kamu belum bisa mengampuni dan melupakan, kepahitan itu akan tanpa kamu sadar akan mewarnai sikap hidup kamu, mewarnai perkataan kamu, mewarnai omongan kamu. Ya, jadi kekecewaan yang dipendam, yang terus-menerus dibiarkan, akan membuat mata air kita ini jadi pahit. Dan itu orang bisa rasa.
Nah, cara paling ampuh untuk mengatasi kekecewaan adalah kita mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Ini harus paket. Jangan berkata, saya ngampunin, tapi sorry ya, saya nggak bisa lupain. Itu belum mengampuni dengan kualitas seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau ketika kamu mengampuni, kamu juga melupakan. Tuhan kan bilang gitu. Ya, aku mengampuni sejauh timur dari laut. Tuhan buang semua dosa kita. Dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita merasa kecewa, cara paling ampuh adalah kita mengampuni dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu resep yang paling manjur. Ya. Nah, saya senang apa yang dikatakan oleh Markus 6 ayat 11. Ketika waktu itu Yesus berkata, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, artinya yang bikin kamu kecewa karena kamu diabaikan di sana, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tuhan sarankan apa? Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong gini, udah jangan kecewa, lupakan aja, udah pergi saja kamu. Ya, kan Tuhan juga di ayat lain bilang bahwa mutiara nggak pantas gitu dikasih kepada babi. Nah, bukan berarti sekarang kita main pergi aja, bukan begitu ya. Tapi kalau kita sudah berusaha melakukan sebaik mungkin, kita sudah jalankan apa yang Tuhan mau, tapi ada aja kan orang yang nolak, ada aja orang yang sentimen sama kita, yang fitnah kita. Ya sudah, kita tinggalkan. Kalau itu memang udah bukan bagian kita, ya sudah. Nah, di sini memang dibutuhkan kepekaan ya. Jangan nanti beralasan, oh ya sudah Tuhan juga bilang keluar dari situ kebaskan debu, udah saya pergi. Di Komsel ini saya juga nggak dianggap, udah saya pergi. Tunggu dulu ya. Kita harus peka dulu nih. Apakah benar Tuhan mau kita tinggalin atau memang sengaja Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih kita juga, untuk mendewasakan kita. Ya, tapi yang harus kita ingat adalah jangan kamu korbankan masa depan hanya karena ada kesalahan atau hanya sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Kita menyesali masa lalu, setuju. Tapi kita tidak boleh tenggelam pada masa lalu. Yang membuat kita nggak bisa berkembang. Yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Yang membuat kita nggak bisa sempurna. Kecewa terhadap sesuatu yang terjadi. Kecewa atau menyesali ada hal yang pernah salah kita lakukan. Ya sudah gitu. Bukan kita ceroboh, bukan maksudnya jadi masa bodoh, bukan. Tetapi jangan kita sampai terikat dengan masa lalu sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Ya, kita harus punya prinsip masa lalu adalah masa lalu. Kita nggak bisa ubah. Tapi yang penting bagaimana saya hari ini dan mau jadi apa saya ke depan. Jadi kekecewaan sedalam apapun di masa lalu jangan sampai menghambat untuk kamu bisa bertumbuh, untuk kamu bisa semakin berkenan, semakin sempurna. It's already happened. Udah terjadi. Yang kita nggak bisa ubah sama sekali. Nggak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita perbaiki adalah masa depan kita, bukan masa lalu kita. Ya. Jadi dari 3 prinsip yang tadi kita pelajari ya, saya mau ingetin bahwa dalam hidup kita 3 hal tadi ya, bahwa yang pertama apa ya, ada yang ingat nggak? Yang pertama, nih kita ulang ya. Yang pertama, segala sesuatu yang tidak kita perbaiki atau didiemin cenderung menurun kondisi atau kualitasnya. Contohnya rumah, pertemanan, kalau berantem kita diemin, akhirnya malah jadi musuhan, jadi saling memfitnah. Tapi kalau kita perbaiki, kita bisa berteman lagi. Ya, kedua kita harus ada penguasaan diri, yaitu dengan belajar merasa cukup. Jadi kita nggak kecewa lagi. Yang ketiga, kita mau melupakan dan mengampuni siapapun yang pernah mengecewakan kita. Karena kita juga nggak sempurna kan. Mungkin kita juga, bukan mungkin ya, pastilah kita pernah mengecewakan orang lain. Ya, cuma mungkin kita nggak tahu tanpa kita sadar dan orang itu juga mungkin ya sudah nerima aja gitu. Padahal kita pernah. Maka kita juga harus belajar mengampuni dan melupakan. Ya, jangan pendam kekecewaan karena itu akan menjadi sebuah mata air yang pahit, yang mana nanti akan
keluar lewat perkataan, lewat perbuatan kita tanpa kita sadari. Nah, dari 3 poin ini saya mau mengajar, mau membawa kalian semua untuk mengingat atau menyadari bahwa hidup kita tuh sebenarnya terdiri dari 4 musim ini. Ya di Indonesia kita nggak ada 4 ini, tapi secara umum kita kenal gitu 4 musim ini ya, musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Kita mulai dengan musim semi. Itu semua bunga sedang berbunga-bunga, sama seperti impian, harapan kita. Dimulai sejak masa pacaran, tunangan, sampai pernikahan, atau persahabatan, tadinya baru kenalan, terus mulai sering main, terus mulai akrab, mulai jadi bersahabat, sampai kita jadi satu tim yang benar-benar, wah, tak tergantikan gitu. Bukan pacaran, mungkin cuma satu grup aja gitu ya. Nah, ini di musim spring, bunga-bunga bermekaran warna-warni. Setelah spring itu kita balik ke musim gugur, musim fall, di mana kita hadapi kenyataan bahwa ternyata bunga-bunga itu pada gugur. Harapan kita gugur. Kita jadi kecewa. Setelah berteman 2-3 tahun, atau kalau dalam pernikahan 2-3 tahun, karena nggak ada apa, nggak ada maintenance, apalagi investasi, mulai gugur. Cinta itu mulai gugur. Ya, pengertian kita mulai gugur. Yang dulu kita bisa toleransi, sekarang mulai tipis. Ya, pengertian kita, toleransi kita, maaf kita juga udah mulai hilang. Udah capek. Udah kayak, ya dia mengecewakan, ya dia nggak seperti waktu pertama baru kenal. Kayaknya dia ngertiin banget saya. Sekarang kok jadi berubah. Nah, sampai kita masuk ke musim dingin, musim winter. Nah, ini akibat tadi dari musim musim apa gugur ini, hubungan mulai dingin. Kekecewaan udah makin numpuk nih. Nggak nggak ada lagi komunikasi. Kalau ngomong pun karena memang ya satu satu home ya nggak mungkin nggak ngomong lah, oke lah basa-basi doang. Ya, kalau perlu diem-dieman, nggak ada lagi bisa curhat abis ini terus gimana tadi kita sharingnya tadi gimana ya khotbahnya, nggak ada lagi kayak begitu. Ada rahasia-rahasia. Ya, kalau untuk teman hidup mungkin yang dulu HP-nya nggak ada password, sekarang ada password. Malah passwordnya jadi double gitu. Sekarang HP ketinggalan aja langsung diambil, takut dibaca. Ada sesuatu yang kita sembunyikan. Nggak ada lagi saling kepercayaan karena udah banyak kecewa, menumpuk nih. Nah, di musim dingin ini satu hal yang harus harus kita lakukan adalah jangan nyerah. Jangan nyerah. Pakai jaket setebal mungkin sehingga kita tetap hangat, sehingga hubungan kita tetap hangat. Ya, dan di sini memang perlu yang namanya tadi penguasaan diri supaya kita bisa masuk ke musim panas. Habis winter kita masuk musim panas. Nah, musim panas kita tahu kan misalnya di Bali aja gitu. Wisatawan apalagi dari barat, dari Eropa, wah mereka benar-benar cari panasnya matahari, mereka buka baju seminim mungkin, jemur di pantai, relax karena mereka mau apa ya menyerap sunbathing gitu, dia mereka benar-benar mau mandi air apa matahari, sinar matahari. Nah, demikian juga suasana pertemanan atau pernikahan kita harus diisi dengan hangatnya kasih sayang, keintiman, keterbukaan, saling pengertian. Apabila kita bisa bertahan tadi di musim fall dan musim winter, maka kita akan dapati kembali musim hangat itu. Tapi sebaliknya, kalau di musim dingin kita nggak bertahan, maka musim panas akan menjadi juga musim panas dalam kehidupan kita, yaitu pertengkaran, akhirnya sampai perceraian. Ya, nah ini musim-musim di hidup kita. Setiap musim pasti kita rasakan, pasti kita harus lewati. Nah, pilihan ada di tangan kita semua. Kita harus pertahankan musim semi dan panas selama mungkin. Kita harus percepat musim gugur dan musim dingin. Jangan seperti musim di bumi ini dibagi 4, 3 bulan, 3 bulan. Tapi biar kita punya summer bisa 6 bulan, spring kita bisa 5 bulan, fall kita cuma 2 minggu, winter kita juga 2 minggu. Cukup. Adalah pasti kekecewaan, adalah pasti marah, apa udah dingin sikap kita ada, mungkin kita diemin ada, tapi jangan lama-lama, cepat-cepat supaya kita bisa masuk
ke musim berikutnya. Ya, jadi gimana caranya tadi? Kita harus maintenance, kita harus ada pemeliharaan, kalau perlu investasi, kita harus pengendalian diri, harus mengampuni dan melupakan. Sehingga kita bisa mengatasi kekecewaan. Ya, kecewa itu hal umum, tapi jangan sampai kita tenggelam dalam kekecewaan. Jangan sampai kekecewaan jadi penghambat untuk kalian maju, untuk kalian bertumbuh, untuk kalian meraih masa depan. Jangan tenggelam dengan masa lalu, ya, di mana mungkin di situ ada kesalahan kita juga, atau ada kekecewaan yang ditimbulkan oleh orang lain. Kita berhak untuk punya masa depan yang cerah. Kamu berhak untuk menjadi maksimal di depan. Ya, ingat, sekalipun seluruh dunia mengecewakan, tapi ada satu pribadi yang gak pernah mengecewakan. Dia Bapa di surga. Dia tahu perjuangan kita. Dia tahu cerita hidup kita, dia tahu derita hidup kita. Dia sangat baik, dia sangat sabar, dia sangat mengasihi kita. Ya, jadi jangan pernah kecewa, jangan jangan tenggelam dalam kekecewaan karena kita ingat semua juga akan berakhir. Ya, dan ada satu pribadi yang menjamin hidup kita di masa depan, yang menjamin eh, apa rencana atau rancangan hidup kamu. Karena hidup kita kan, apalagi kamu masih muda ya, itu sempurna di tangannya. Ya, jangan jangan apa tenggelam untuk sesuatu yang seharusnya tidak menenggelamkan kita. Tapi tenggelamlah dalam kasih Tuhan. Tenggelamlah dalam rencana Tuhan. Miliki hati bersyukur, derita kekecewaan hanya dapat dihibur oleh hati yang bersyukur. Ya, yuk kita bangkit. Kecewa boleh aja dia dia menghantui kita atau hadir dalam hidup kita, tapi tidak boleh mengganggu atau membuat kita jadi tidak bertumbuh. Oke, amin. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih sekali Bu Esther untuk sharing pada malam hari ini sangat memberkati kita semua. Eh, Tadi sih mau di summarize lagi, tapi Bu Esther tadi sebelum berakhir udah summarize duluan ya. Jadi kok- jadi kalau boleh diulang sedikit lagi, kita hari ini belajar tentang kecewa dan bagaimana supaya kita tidak tenggelam dalam kecewaan. Tadi Bu Esther juga bilang kalau kecewa itu biasanya kita mencari kambing hitam. Nah, itu sering terjadi, apalagi pada rumah tangga ya. Dikit-dikit bilang tuh kamu sih kayak gitu-gitu. Walaupun simple things gitu ya, walaupun hal-hal sederhana, tapi itu sering terjadi gitu. Jadi ya malam ini diingetin lagi. Terus kecewa adalah hal yang biasa, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kekecewaan. Tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hubungan harus terus dijaga. Tadi ada yang menarik, bukan hanya di maintain aja, tapi harus melakukan investasi. Nah itu tuh yang menurut pengalaman ya, itu agak sulit sih, Mister. Agak sulit karena semakin bertambah usia pernikahan itu saya merasa itu sulit dilakukan gitu. Terus kemudian kedua adalah penguasaan diri. Semakin kita bisa mengendalikan harapan kita atau ekspektasi kita, semakin sedikit kita akan mengalami kekecewaan. Kemudian yang ketiga adalah mengampuni dan melupakan. Kita tidak boleh ada kepahitan. Cara paling ampuh untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan mengampuni dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Kita belajar dari kasihnya Tuhan kepada kita ya. Ada yang menarik nih Bu Esther, mengampuni dan melupakan. Eh, Kadang-kadang tuh kan tadi ilustrasinya Bu Esther tuh menarik banget tuh kayak nonton film gitu yang suami istri di restoran itu tuh Bu Esther. Oh. Nah, aku aku udah kepengen gini, itu istrinya itu kan seperti menunggu momen untuk meluapkan apa yang sudah dia pendam selama ini. Hmm. Begitu ya, kalau aku sih Mm-mm. nangkepnya.
Nah, Mm-mm. itu sering terjadi pada perempuan kayaknya ya, Bu Esther. Jadi Betul. diem gitu ya, Iya, iya. diem. Kita tuh kayak nggak mau cari ribut gitu, Bu Esther. Kita nggak mau cari ribut, kita mau damai-damai aja gitu. Tapi kita pendem gitu kan, diem gitu ya. Nah, giliran ada satu momen tik gitu ya, terus meledak deh semuanya, Bu Esther. Nah, Betul. itu gimana ya, Bu Esther? Makanya, Boleh minta makanya, sarannya? makanya jangan dipendam. Kalau kamu mau ribut, ributlah, ya. Tapi kasih judul, kasih tema, Oh, judul. Gini loh, ya kita ribut. Oke, soal apa nih? Soal odol, misalnya. Mencet odol aja bisa ribut loh. Saya pernah mendamaikan suami istri yang gara-gara mencet odol mau cerai. Karena gini, mana ya saya nggak punya ini. Misalnya gini, ini odol nih, ya. Kalau perempuan kita kan banyak kan dari ujung ya kita mencet ya sampai gitu. Laki kan di mana aja jempolnya stop ya dia pencet di situ, ya kan? Ini bukan soal salah atau benar, itu kan soal kebiasaan aja. Nah, tapi itu kan bisa jadi ribut. Nah, ributnya jadi panjangnya begini. Si istri kan udah kasih tahu mungkin ke suaminya, udah pasti udah kasih tahu. Pak, kalau pencet odol dari sini biar rapi gitu. Suaminya mungkin juga ya karena kebiasaan di rumah segitu ya udah istrinya mulai marah, lalu mulai bawa-bawa keluarga besarnya. Emang kamu tuh yang nggak dididik ya sama, sama mama kamu ya. Liatin tuh, liatin kakak kamu juga. Cerai kan? Aduh, memang keluarga kamu tuh ya. Wah, bawa tuh panjang lebar. Ada cuma urusan mencet odol. Itu yang salah. Itu yang bisa bikin apa apa namanya? Ya jadi akhirnya meledak gitu. Padahal mungkin odol itu triggernya doang sih gitu. Lainnya ada hal-hal lain tapi nggak diselesaikan. Makanya ayo setiap ada masalah, ada apa, yuk secara terbuka kita selesaikan. Kalau perlu orang ketiga untuk menengahi, untuk jadi mediator, ayo jangan malu. Jangan dipendam. Karena satu saat akan meledak dan ya udah, nanti malah fatal gitu. Gitu. Ini siapa nih? Perempuan kayak rakit bom, suka nunggu momen baru meledak. Iya, karena perempuan lebih main perasaan. Laki-laki kan lebih main logika. Cara cara kita tuh beda perempuan sama laki. Ya, jadi bagaimanapun eh, apa ya cara pandang, cara bicara kita, cara kerja otak kita pun, cara mendengar pun beda kita. Memang Tuhan ciptakan itu sebagai masing-masing punya keunikan. Tapi itulah untuk kita saling melengkapi, khususnya bagi pasangan suami istri gitu. Ya jadi eh, apa ya perlu perlu banget untuk diselesaikan secepatnya kalau ada masalah, jangan dipendam. Itu sih apa maksudnya triknya. Dan kalau berantem pun kita kasih judul berantem tentang odol. Ya udah berantemin odol, jangan bawa mertua, jangan bawa kakaknya yang cerai lah, bawa ipar, bawa apa, jangan bawa-bawa ke sono. Udah, seberapa sih kita bisa ribut tentang odol gitu? Iya benar, temanya kemana-mana gitu. Itu yang membuat jadi melukai jadinya gitu. ini suami-suami jadi pada curhat. Kenapa? Ayo keluar, suami-suami jadi pada curhat di chat nih. Oh iya iya baik Bu Esther. Jadi nggak boleh dipendem ya. Jadi semuanya harus dikomunikasikan Ya gitu. betul. Apapun itu gitu ya diomongin gitu dan pakai judul gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, itu kan buat teman-teman yang kita nih yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah mungkin terjadinya pada teman kerja gitu Iya. ya atau teman. Iya, nah kalau pengalaman juga nih sama teman kerja, aku tuh kecewa nih sama teman kerja aku nih. Ya, pengalaman sih saya juga begitu sih. Biasanya saya tipe orang yang nggak mau mencari ribut gitu. Jadi saya diemin aja, saya pendem aja. Tapi gimana ya? Itu tidak tidak membuat apa ya suasana jadi bagus sih. Maksudnya daripada kita, nih aku mikirnya gini, daripada kita ribut ya udahlah biarin aja terserah dia mau ngapain gitu ya. Yang penting kerjaan beres kayak gitu sih lebih ke situ. Itu gimana ya Bester? Boleh nggak sih kayak gitu? Maksudnya lebih mencari damai sih biar Loh, kita nggak Tuhan ribut juga gitu. mau kita damai dengan semua orang. Damai kan bukan Mm-mm. berarti tidak membereskan, bukan berarti diem doang. Memang Pak Eres bilang diam, diam, diam. Tapi kita mesti ngerti diam-diamnya tuh apa. Maksudnya tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu membela kalau memang nggak perlu dibela. Tapi diam di sini harus dengan kepekaan ya.
Bukan berarti diem terus kamu mendem gitu. Diem tapi selesai. Hmm. Harus seperti itu. Jadi apa yang bisa diselesaikan harus diselesaikan. Kita nggak tahu loh, kita masih bisa ketemu lagi nggak? Kita nggak tahu kapan punya waktu lagi nggak untuk membereskan ini. Kalau mumpung masih bisa ketemu, diselesaikan secara langsung ketemu, kenapa enggak gitu? Siapa tahu ya kita meninggal atau dia dipindah dimutasi sehingga kita nggak bisa lagi apa untuk eh, saling minta maaf gitu. Kan enak hidup dalam damai kan enak. Kamu kan cuma nggak mau ributnya, bukan berarti kamu damai. Iya. Beda banget. Ah, oke, oke. Nah, tuh betul Bu, Itu kalau di lebih ke kantor ada menghindari. masalah, didiemin malah nggak selesai. Apalagi kamu teamwork gitu loh, di mana kamu harus kerja bareng kan nggak enak. Kita saling curiga, kita nggak suka gitu, nggak enak kerja sama orang seperti itu kan. Oke, Gitu. oke, West. Jadi memang harus diselesaikan saja. Ya, tapi Ya, tentu intinya dengan sama ya. dengan dengan bijak ya. Dengan bijak kita ngomongnya jangan di tengah-tengah orang, nanti bikin dia malu. Janganlah. Kapan kita mesti tahu waktunya, terus bagaimana cara penyampaiannya, apakah perlu ada saksi atau cukup berdua. Itu perlu juga punya hikmat. Oke, baik, Wester. Terima kasih untuk Mm. jawabannya. Oke, sekarang terbuka untuk teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, ingin komentar atau diskusi. Ayo, jangan rame di chat aja nih. Ayo, Bapak-Bapak. Siapa yang mau mulai duluan? Silakan, silakan, teman-teman. Mumpung ada Bu Esther nih. Saya Kamila. ya, Oh, ya Kamila. selamat Oh iya, iya, malam silakan Bu Kamila. Esther. Selamat malam Bu Esther. Malam. Ya, terima kasih buat sharingnya. Saya ini mau tanya nih. Iya, Bu. Eh, ya saya dan suami sudah menikah 18 tahun. Ya, suami saya tuh nggak nggak ikut pengajarannya Pak Eras ya, karena dia menganggap Pak Eras tetap gitu. Cuman eh, dia sih sebenarnya kalau menurut saya sih dia karakternya cukup bagus lah dan dia aktif di gereja dan takut akan Tuhan gitu. Cuman itu aja dia ya menurut dia Pak Eras tuh kayak gitu. Jadi, nah yang saya ingin tanyakan, oh ya sebelumnya saya beritahu dulu bahwa keempat musim itu kami sudah lewati dan sekarang boleh dibilang tuh ada di dalam musim semi atau dan musim panas. Jadi Oke. udah oke lah gitu, udah oke gitu. Cuma kadang-kadang itu suami saya kadang-kadang nih suka mengungkit-ungkit masa lalu gitu. Terutama tuh dalam hal mendidik anak gitu. Karena dia menganggap saya waktu anak kami masih kecil lah, masih balita batita itu cara mendidik saya tuh terlalu membolehkan gitu. Seperti itu menurut dia gitu. Dan emang sih saya juga pikir-pikir uh, memang saya ada salah gitu ya terlalu gimana sedangkan dia itu sebaliknya gitu. Nah, uh, yang menjadi pertanyaan saya itu kalau suami saya mungkin seperti itu, sikap saya tuh harus bagaimana gitu karena uh, kan di satu sisi kan kita nggak boleh menuntut diperlakukan orang termasuk dalam hal ini pasangan hidup uh, suami saya harus begini dong, suami saya harus begitu dong. Jadi saya menganggap uh, diri saya tuh manja lah kalau saya uh, minta suami itu harus memperlakukan saya dengan baik atau apa. Saya menganggap uh, itu bukan sikap yang benar gitu. Jadi saya setuju sekali dengan perkataan yang mengatakan bahwa kalau kita memasuki pernikahan itu bukan saling menuntut, tapi harus saling memberi. Dan dalam hal ini, saya sebagai istri, saya menuntut diri saya sendiri, saya nggak menuntut suami gitu. Jadi, nah dalam hal ini,
di satu sisi pikiran saya tuh saya nggak boleh menuntut dia untuk nggak mengungkit, tapi di sisi lain eh, saya merasa ini juga kalau dia mengungkit itu saya jadi ada merasa iya ya saya kok salah ya begini kayaknya, jadi pikiran saya itu kembali ke masa lalu saya. Tapi di sisi lain juga saya merasa jengkel gitu sama dia, saya merasa kesel. Emangnya eh, emangnya yang salah itu saya doang gitu, emangnya kamu enggak. Tapi saya nggak saya ungkapkan sih, cuman dalam hati saya punya pikiran gitu. Menurut saya belum tentulah kalau anak-anak kita tuh seperti sekarang itu 100% karena saya gitu. Bisa jadi karena uh, kamu terlalu keras Iya, iya. itu juga bisa membentuk seperti itu. Jadi ya pertanyaan saya tuh sikap saya yang benar tuh harus bagaimana? Itu aja sih Bu Esther. Oke, Makasih. oke. Dimulai dengan pernyataan Ibu bahwa suami nggak sepaham soal pengajaran, ya. Nah, ini juga poin yang harus kita pertimbangkan, ya. Jadi apa namanya, Ibu harus pandai-pandai bersikap nih supaya jangan perbedaan atau ya beda prinsip ini menjadi meruncing dan bisa jadi gara-gara lain gitu. Nah, tadi Ibu juga bilang ya saya juga ada salahnya sih ngajarnya, ya pastilah gitu ya, kita semua pasti pernah mendidik dengan mungkin ada keteledoran lah waktu kita mendidik gitu. Nah, kalau suami sekarang mulai ngungkit, nah mungkin yang saya perlu tahu adalah emang hal apa yang menjadi topik si anak nih kenapa gitu sampai sampai perlu diungkit. Apa sih anak misalnya, oh sekarang si anak jadi narkoba gara-gara saya nih dulu pernah kasih cobain dia narkoba misalnya gitu loh. Emang seperti apa sampai sejauh itu? Nah, nggak apa-apa Bu, nggak usah diungkap di sini gitu. Tapi maksudnya gini, kalau memang ibu menyadari, oh ya saya memang ada salahnya. Nah sebaiknya waktu suami ngomong gitu ya ibu diam. Pertama ibu diam. Nah di sini nih diam yang Pak Eras bilang diam tuh di sini gitu. Kita diam. Tapi diam, perhatiin ya Bu, diam bukan dengan muka yang ditekuk gitu. Apa diam tapi dengan hati yang panas, hati yang memberontak bukan. Tapi diam yang teduh. Ya udah nerima gitu. Nah kalau dia panjang lebar ya, iya Pak Mama salah ya. Aduh Mama juga nyesel. Udah ungkapin seperti itu. Jangan ibu bela diri. Ya tapi dulu juga kamu begitu. Jangan. Ini bukan saatnya berbantah. Mengingat tadi poin pertama, ibu udah nggak sama nih doktrinnya nih. Jangan nanti ibu dilarang ikut home, dilarang ikut ini itu. Gara-gara dia nggak setuju. Kan sayang gitu. Lagian, seperti tadi saya bilang, masa lalu tuh udah nggak bisa kita hapus kan. Udah kejadian. Diungkit, diomongin, diapain juga itu jadi pembelajaran, iya. Tapi bukan jadi sesuatu yang bisa kita ubah. Jadi kalau suami sekarang ngungkit-ngungkit, ibu nerima. Nggak usah bela diri. Nerima, iya. Nyesel ya, coba dulu mama nggak gitu ya. Iya salah loh Pak. Nanti kalau kita punya cucu, nggak boleh kita gituin. Kita kasih tahu anak kita. Gitu loh, kita benarkan aja dulu si suami. Ya mungkin karena kita sering tentang dia, jadi dia tuh selalu akan ungkit terus. Karena belum ada yang bisa terima nih, ibu belum bisa terima apa namanya serangan dia. Tapi kalau kita udah nyerah, dia juga udah ya udah gitu. Toh dia udah nyerah, mau diapain lagi? Dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, jadi jangan dibantah dulu Bu, apalagi dijadiin konflik besar, jangan. Jangan membela diri. Toh ibu juga memang tahu bahwa menyadari gitu bahwa ya pasti ada bagian ibu yang salah lah dari cara mendidik. Ya udah, akui aja. Tuh kan, dulu sih kamu gini-gini. Iya, dulu mama masih bodoh banget. Aduh, nyesel juga ya, Pak. Coba ya diajak diskusi gitu, Bu. Dibikin suasana jadi santai. Nah, kalau udah mulai begitu, Bu, kasih suguhin dia air dingin. Biar adem. Jangan dikasih kopi. Panas, makin panas. Itu secara psikologis benar. Secara psikologis, ajak duduknya di meja tamu atau di ranjang. Jangan sambil berdiri ketika sedang berdebat. Karena akan cenderung lebih emosi. Apalagi sambil megang sesuatu yang panas, makan yang panas, makan mie. Jangan.
tunda, kalau bisa berdebatnya tunda. Nah, kalau lagi mulai berdebat, siapin air dingin. Minum bah gitu. Ini nih ada es kolang-kaling, misalnya ada apa. Udah, itu meneduhkan loh. Benar. Kalau bisa sambil duduk, sambil selonjoran, itu dengan apa sikap tubuh yang rileks, emosi kita juga akan lebih kalem gitu. Ya, ingat jangan bantah, jangan cari pembenaran, jangan cari kambing hitam, terima aja dan justru ngaku salah, perbaiki ya nanti ya sama cucu kita nggak boleh gitu, gitu. Ya Bu, Ibu di Bogornya di mana? Ibu di Bogor, Ah, tulisannya Mila Bogor. iya di Bondongan. Bondongan, saya dulu di Jembatan Merah, Oh, di Jalan Merdeka. Ada rumah oh, yang rumah hantu itu loh Bu, Jalan Merdeka 46. Tahu oh. nggak ada rumah serem banget, kosong gitu. Nggak Deket tahu saya Migas nggak itu. tahu. Nah itu rumah saya tuh dulu. Oh, Iya, si horor itu sampai iya. sekarang nggak bisa dijual. Nggak ada yang Sampai bisa sekarang. masuk karena udah segitu hauntednya. Katanya apa setan, bukan setan maksudnya kuntilanak segala macam dari kebun raya pada pindah ke situ. Itu ada yang pernah tidur dan ngelihat gede banget kata dia, segede pohon beringin orangnya berdiri. Jadi nggak berani langsung ngacir semuanya. Tapi nggak rubuh-rubuh itu rumah, tetap ada loh, tetap berdiri. Di belakang tuh banyak pohon gede loh, pohon mangga, pohon jambu. Di depan ada pohon asem, gitu. Banyak penunggunya banyak. Dulu saya di situ berapa ya sampai SMA ya, sampai SMP. SMA saya pindah Jakarta. Itu banyak nemuin itu loh pedang, samurai, samurai, samurai Jepang. Jadi waktu Jepang kalah, dia mesti pulang, dia harakiri di situ, gitu. Katanya, saya sih nggak pernah lihat lah, Tuhan jagain, nggak pernah lihat gitu. Oke, cukup Bu. Iya, cukup. Terima kasih, Bu Esther. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Silakan, silakan. Yang ingin sharing, nggak harus nanya, sharing juga boleh. Ya kan Bu Esther ya, boleh Iya ya. dong, coba cerita pernah kecewa apa, terus saya gimana gitu kan. Kita jadi belajar juga. Iya, Pak Harwit maju. Oh, Pak Ini Harwir. Kalisti bisa. Hai, how are you, sir? Hai Bu, apa kabar? Bu Esther Baik, apa kabar? Sehat Bu Esther? sehat. Senang ketemu di Zoom ya. Iya, ketemunya cuma di Zoom nih. Iya. Ya kalau bicara masalah kecewa, saya rasa hidup pasti ketemu kecewa lah, pasti. Ya, nggak mungkin nggak dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, orang tua anak pasti ketemu kecewa. Cuman saya rasa mungkin ya kalau saya harus belajar lihat dari sisi attitude-nya ya, sikapnya bagaimana, eh, bagaimana mengatasi kekecewaan itu atau bagaimana melihat kondisi yang terjadi misalnya. Jadi attitude itu penting sih kalau menurut saya. Jadi supaya tidak menjadi satu kekecewaan gitu. Sikap yang kita ambil sehingga tidak menjadi satu kekecewaan bagi kita gitu. Eh, Contoh misalnya kita lihat misalnya saya dulu lihat orang tua saya misalnya suka ngomongnya lumayan pahit misalnya. Atau abang saya misalnya ngomongnya suka lumayan pahit misalnya suka nyakitin misalnya. Nah, ya memang nggak mudah, nggak semua orang bisa seperti itu sih. Cuman maksud saya kalau kita telusuri backgroundnya dia, kita telusuri masa lalunya dia, masa mudanya dia, hidupnya juga penuh dengan kesusahan dan sebagainya. Betul. Mungkin memang kepahitan-kepahitan yang mereka bawa, sehingga tanpa disadari sebenarnya mereka tujuannya sebenarnya tidak mau marah sama kita, tapi bagaimana caranya akhirnya keluar gitu, keluar dari hati mereka gitu. Apalagi mereka yang tidak kenal Kristus ya. Um,
yang kenal Kristus saja juga banyak yang hatinya juga masih banyak yang belenggu gitu ya. Tapi apalagi yang belum mengenal Kristus, lebih pahit lagi mungkin. Jadi keluar tuh, walaupun mungkin pastinya lah goalnya mereka kan nggak mungkin mau nyakitin kita ya. Goal yang mereka pasti kan tidak mau yang namanya kayak seorang orang tua mau nyakitin anaknya misalnya. Saya rasa kan itu tidak mungkin, betul ya. Tapi kan tanpa disadari mulut mereka dipakai oleh kuasa gelap untuk menyakiti kita gitu. Nah, jadi saya mungkin belajar bagaimana sikap saya untuk melihat itu semua gitu. Dan eh, kalau saya bisa bersikap positif, saya bisa belajar attitude saya untuk tetap melihat bahwa oke, itu memang eh, katakanlah part of proses di mana saya belajar untuk saya tidak seperti itu dan jangan saya sampai seperti itu gitu loh. Dan saya harus bisa, tadi yang gue bilang, saya harus bisa meneduhkan gitu, jangan di sini kompor saya siram bensin gitu Yap. ya kan. Jadi mungkin saya rasa kalau hidup sih saya rasa Bu Esther sampai kita meninggal juga pasti kita menemukan kekecewaan ya, betul ya. Cuman saya percaya bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan. Ya, saya percaya bahwa satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan karena gini, belakangan ini saya belajar bahwa saya menaruh harapan saya itu pada Tuhan. Put all your hopes in Christ, sehingga tidak akan ada disappointment lagi. Kalau kita put our hopes dalam manusia, di manusia, kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi, pasti kita akan menemukan disappointment sebenarnya. Jadi saya belajar untuk put my hopes in Christ Jesus gitu ya, karena saya percaya bahwa pribadi sosok Bapa di surga tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya gitu ya. Itulah mungkin menjadi pegangan saya supaya saya punya kasih untuk bisa mengampuni dan bisa juga minta maaf kepada orang-orang yang telah mengecewakan saya dan saya mengecewakan mereka. Saya rasa sih mungkin itu aja kali Bu Esther ya. Oke. Betul. Thank you, Pak Harwin. Oke. Kembalikan kepada Cindy. Ya, iya betul Pak Harwit, setuju. Karena kita kalau semakin lihat dunia ini ya udah nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, harapkan. Kita hanya berharap kepada Bapa di surga dan langit baru bumi baru aja sih ya. Itu udah paling benar, udah paling nggak ada lagi deh. Cuma langit baru bumi baru aja yang kita harapkan ya supaya kita tidak mengalami kekecewaan lagi. Oke, teman-teman silakan. Ada lagi yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Pasti semuanya pernah kecewa. Tinggal siapa nih yang mau sharing atau mau bertanya. Nggak usah malu-malu, teman-teman. Kan tadi Bu Esther udah bilang kecewa itu hal yang biasa. Jadi jangan malu untuk bertanya. Masa ditunjuk sih? Kalisda deh. Kalisda udah senyum-senyum nih, Kalisda. Ayo silakan Kalisda. Shalom. Shalom. Kalau soal kecewa mungkin baru ngalami sih dengan rekan kerja. Dulu kan sepakat Bu untuk merintis sebuah lembaga gitu. Tapi karena waktu itu memang teman saya ini tidak bekerja, belum bekerja lah. Saya sudah bekerja Bu. Jadi saya juga usul kalau akte notarisnya atas nama dia aja supaya nanti lebih gampang gitu prosesnya. Lalu setelah sudah sama-sama merintis lah Bu, dan sekolah itu sudah berkembang gitu. Tapi di pertengahan saya merasa ada kekecewaan lah, ada kecurangan gitu Bu. Ada kecurangan dan seolah-olah ketika sudah berkembang kita dilupakan gitu karena kan saya sebenarnya kerja jadi untuk ke lembaga itu hanya sesekali bisa Bu
setelah berkembang, maju, dilupakan. Setelah udah menurun, nanti baru kita kayak dilibatkan gitu, Bu. Uh, Lalu diam-diam juga, Bu, apa tanah lembaga itu atas nama pribadi. Itu membuat saya pribadi sebenarnya sangat sangat kecewa. Tapi setelah bergumul, udahlah, buat apa sih, harta dunia itu juga akan berlalu gitu, Bu. Tapi akhir-akhir ini juga ada sedikit kecewa lah gitu. Masalah dipekerjakan seseorang di situ terima gaji, tapi tidak bekerja gitu, Bu. Itu membuat saya memang betul-betul kecewa. Saya sudah bergumul, Tuhan tolong supaya rasa kecewa itu nggak ada. Tapi tadi pagi Pak Era sampaikan, jangan merasa memiliki apapun dan siapapun, karena Siapapun. itu memerdekakan. Tapi rasanya sangat sulit, Bu. Belum bisa. Jadi itulah, nggak tahu kenapa, Tuhan, aku bersalah nggak ya mendiamkan gitu. Aku sih nggak terlalu misalnya untuk diakui aku pemilik itu, enggak. Tapi kalau dijalankan sesuai dengan visi misinya Tuhan, itu membuat saya bersyukur, saya bangga. Sekalipun saya tidak memperoleh apa-apa dari situ. Waktu merintis, uang saya habis juga ke situ, Bu. Tapi saya nggak permasalahkan. Yang penting itu memuliakan Tuhan. Hasilnya itu terlihat dari anak-anak yang dididik gitu, Bu. Tapi yang aku lihat nggak seperti itu, gitulah, Bu. Jadi Oke. cara untuk bebas dari situ masih sulit rasanya. Sekalipun sudah dengar khotbah, sudah dengar kata-kata bagus, entah kenapa masih aja sulit, Bu. Sampai sampai menangis nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itulah. Paham. Kasih. Pertama, karena yang mengecewakan kamu adalah partner kerja atau orang yang kamu percayai. Itu memang lebih melukai ketimbang orang yang ya cuma sekedar sepintas lewat kayak tadi SPG gitu, ya udah gitu loh. Udah lewat, tapi ini kan melukai gitu kan. Terus eh tapi satu hal kamu harus ingat gini. Tuhan kan bilang kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Betul? Nah, kalau lihat dari kalimat itu, urutannya apa dulu? Urutannya adalah kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri dulu dengan benar, baru kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Oke? Nah, Iya, Bu. apa maksudnya cirinya kalau kita itu sudah mengasihi diri kita dengan benar? Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika kita berani mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu yang membawa kita makin sempurna. Itu salah satu ciri bahwa kita sedang menghargai diri kita sendiri dengan benar. Nah, makin kamu tenggelam, makin kamu terhambat untuk sempurna, artinya kamu sebenarnya sedang tidak mengasihi diri kamu. Kamu membiarkan kamu dipermainkan perasaan sendiri. Kamu harus dengan tegas berkata, ya sudah. Waktu kamu bilang ya sudah gitu loh. Sekali lagi memang tidak mudah, tapi harus diingat bahwa saya sangat mencintai diri saya nggak mau masuk neraka, jadi saya harus mengambil keputusan apapun yang membuat saya makin dewasa, makin sempurna. Sekalipun itu berat, sekalipun itu harus saya lepaskan, harus siap untuk lepaskan apapun dan siapapun itu. Ya, kalau sekarang saya lihat dari obrolan ini, Lisda masih agak dibilang belum legowo gitu loh, belum rela banget ngelepasnya, masih nangis. Ya kita marah, kita kecewa, tapi kita udah usahakan sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, toh Tuhan punya, bukan kita punya. Iya nggak? Ya sudah. Saya kadang gini loh, saya kan pegang petty cash. Ya, saya nggak pegang kas besar, saya pegang petty cash. Ada orang yang Bapak tuh udah bantu, wah udah berkali-kali, udah cukup banyak, tapi aduh rewel, bohong lagi gitu. Suka bohong ini orang. Saya tuh suka nggak rela, tau nggak, bantu dia. Karena gini, uh, sebel banget. Tapi terakhir kemarin Bapak suruh bantu dia. Tapi ini terakhir, tapi bantu dia. Ya udah, walaupun saya dengan ngomel gitu loh. Bu, ini yang terakhir ya, gitu. Udah saya huruf besar, ini yang terakhir ya, gitu. Jangan ganggu lagi Pak Eras gitu. Dia tuh datangin ke rumah Pak Eras nangis-nangis. Perempuan loh, ibu-ibu.
Ya Pak Eras takut dong, tetangga pikir, waduh ini ibu siapa? Masih muda lagi. Kan takutnya orang haters bisa nanti lihat bahwa Pak Eras disamperin ibu-ibu diminta pertanggungan jawab ya kan. Bisa dibalikin gitu kan. Makanya langsung telepon, tolong urus nih ibu ini. Terus Pak Eras, ya udah sini saya ngomong sama si ibu itu. Bu pulang, sekarang pulang, nanti saya urus. Nah udah pulang baru saya omelin gitu. Kan saya udah bilang jangan ke rumah Pak Eras. Kalau ibu memang sayang sama Pak Eras, menghargai Pak Eras, jangan ke rumahnya. Orang akan mikir apa nanti, di foto, diviralin, jadi malam-malam ibu-ibu masih muda lagi. Iya, iya maaf, habis saya mepet banget gitu, apalah. Nah, kadang saya nggak rela, Bu, gitu. Tapi waktu saya ingat, ini semua milik Tuhan, saya cuma pengelola. Kan Pak Eras selalu bilang gitu kan, kita tuh cuma pengelola, kita bukan pemilik. Ya udah kita lepaskan. Mungkin loh Bu, mungkin kalau usaha ibu ini sukses, berhasil, tanpa ada kecurangan dari rekan kerja, ibu jadi sombong. Bisa aja ibu bangga dengan, oh saya sukses, oh saya berhasil. Nah Tuhan cegah itu dengan diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Supaya kita jadi ngerti, oh ya dunia tuh sejahat ini loh. Gitu loh. Tapi ya itu yang harus kita hadapi. Jadi nggak usah nangis lagi. Bersyukur Tuhan saya dijagai dengan keadaan ini. Hari ini kita belum ngerti apa maksud Tuhan, tapi pasti untuk kebaikan kita. Gitu. Oke. Oke, makasih Kak Lisda sudah mau jujur dan terbuka di sini. Semoga jawaban pasti jawaban Bu Esther menjawab kegelisahan Kak Lisda ya. Oke, silakan buat teman-teman yang lain ada lagi yang mau Mungkin sharing. Oh, saya Kak Kristina. sharing. Ya. Sorry, Ya, Kak. mungkin saya open cam nanti takutnya karena susah jaringan. Oke. Saya open Off tutup cam. aja di merah ya. Shalom Bu, saya Shalom, ini Bu. termasuk pendamping di sini, pendamping perempuan dan anak itu di Golkar ini. Dan saya dari kecewa, wow banget gitu. Dan saya dikecewakan dari pernikahan, akhirnya saya gagal Bu, gagal menikah gitu. Dan berkali-kali, dan puji Tuhan dengar suara kebenaran gitu. Dan puji Tuhan tadi saya nangani satu kasus Bu, dia dikecewakan oleh ayahnya. Rumahnya tuh rumah warisan ditaruh ke bank sama ayahnya, akhirnya tidak dibayar, ujungnya harus dilelang. Si ibu ini telepon saya pagi-pagi, ini kayak apa Bu Grace, saya sudah nggak bisa ini. Oke, saya ke sana, saya bilang. Setelah saya ke sana, saya sharing sama dia, ternyata itu tadi, dia terlalu mendalam kecewaannya karena itu ayah kandung, yang notabene itu warisan anak itu sebenarnya gitu. Tapi karena mereka dari gereja Katolik ya, jadi saya katakan mungkin tidak segampang kita mengajari yang tahu suara kebenaran begitu kan, karena dari Katolik ini biasanya kan mereka nggak seperti kita begitu. Jadi saya ajari sama dia, kamu mau berhasil dalam lelang ini? Ya Bu, mau katanya. Oke, kamu lepaskan pengampunan, jangan kecewa. Emang bisa katanya, saya sudah ini, pokoknya dia istilahnya sebutkan semua kebaikan dia sudah ke ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Tapi saya katakan ini yang Tuhan mau. Kamu harus lepaskan pengampunan kepada ayah ini karena memang betul-betul saya saksi hidupnya Bu, di sana bagaimana dia dipermalukan, bagaimana dia di depan karyawan, karena dia bengkel Bu, bengkel motor, dipermalukan di depan karyawannya, dikata-katain, dan saya sudah duluan ngalamin itu, jadi saya tularkan ke dia. Jadi harus seperti ini. Kamu lihat sekarang saya dikenal orang bukan karena saya baik, tapi saya karena udah berkali-kali dikecewakan. Saya ngecewakan saya malah hamba Tuhan gitu. Jadi saya katakan sama dia, oke, sekarang kita doa. Kamu ucapkan saya mengampuni bapak saya dan kalian pergi lelang. Terus dengan berat hati, jangan berat hati, saya bilang harus diungkapkan. Puji Tuhan, dan dia
menang lelang itu, Bu. Hmm. Dengan dia tadi mengatakan, ternyata segampang itu ya, katanya. Gampang nggak mengampuni, saya bilang. Enggak banget, tapi begitu berdoa, mungkin karena itu tadi ya, Bu. Dia betul-betul menyerah, dan seperti yang sering Bapak Eras katakan, kalau anak Tuhan yang baru nih gampang sekali ya dijawab Tuhan. Kita yang Iya, kadang iya, iya. bertahun-tahun tuh, ya yang notabene udah dari kecil gitu, Kristen gitu. Saya aja terkaget-kaget karena lawan apa yang lelang ini tadi cukup di situ orang-orang Chinese Kalimantan ini wow banget gitu, karena rumah itu strategis tempatnya. Tapi puji Tuhan, saya pernah dikecewakan dan saya mau berhenti sampai di situ. Jangan ada yang mengecewakan lagi. Tapi untuk menuju ke sana, Bu, memang kita harus berdarah-darah. Iya. Harus betul-betul seperti Bu Esther tadi katakan, kita nih harus tahu diri gitu ya. Kamu ini di posisi mana gitu. Saya pun menyadari, saya katakan sama teman-teman saya, bahkan rekan, karena saya bukan hamba Tuhan, Bu Esther, saya hanya pendamping. Saya katakan mungkin kalau saya dulu nggak diperlakukan seperti itu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Jadi saya dibentuk demikian rupa supaya saya bisa menjadi berkat. Karena kan menurut ilmu psikologi itu kan, Bu, dia korban, dia cenderung mengorbankan. Betul. Saya bersyukur ketemu suara kebenaran. Saya dikecewakan mulai dari pernikahan saya sampai hari ini pun saya tetap single parent, Bu. Saya besarkan anak-anak saya, sudah menikah 2 tinggal 1, dan saya tularkan sebagai pendamping di sini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini yang cukup wow bagi saya, dia katakan, begitu gampangnya ternyata kita memaafkan, katanya. Ya apalagi itu Tuhan yang kelihatan siapa, saya bilang. Orang tua, ya. Kita enggak pernah lihat Allah Bapa di surga. Yesus pun kita enggak lihat. Itu yang lihat waktu itu bangsa Israel, saya bilang. Hari ini yang Tuhan yang kelihatan itu adalah saudara kita yang kita lihat di sekeliling. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci mereka, kecewa sama mereka. Jadi dia katakan, dan puji Tuhan, Bu, hari ini luar biasa sekali, dan ibu itu menang dengan harusnya ditawar tadinya 1,5 M, dan dia bisa dapatkan rumah itu, biarpun itu rumah warisannya sendiri. Itu Bu kesaksiannya. Terima Oke. kasih. Tuhan berkati. Lagi viral juga kan, Bu, yang anak nuntut orang tuanya, nuntut mamahnya warisan Iya, juga. Itu juga gila sih. Kalau itu terbalik kayak si mamahnya dituntut itu berapa puluh M atau apa gitu, lupa. Bukan lupa, saya nggak terlalu ngikutin sih. Iya. Ya, Oke. dunia memang udah segitu jahatnya. Iya. Nggak sedikit, memang jahat banget ya, Bu. Banget. Ya. Oke, thank you. Oke. Last one mungkin Thank you ada Kak lagi? Kristina. Ya. Siapa teman-teman? Thank you Kak Kristina for sharing. Siapa lagi? Ada lagi? Halo. Silakan teman-teman. Kesempatan yang berharga nih untuk bertanya langsung dengan Bu Esther. Bu Esther, by the way, ini banyak loh pesertanya malam ini. Ada 32 partisipan. Kita jarang segini. Silakan teman-teman. Selamat malam Bu Esther, Selamat malam Pak Mario. Kak Natasha. Saya di dunia ini memang benar kepahitan dan kecewa gitu Bu. Karena ya sulit diceritakan sih, intinya saya kecewa dengan dunia ini dan kepahitan gitu Bu. Kalau Bu Esther bisa itu nggak Bu, apa namanya, curhat sama Bu Esther gitu, Bu Esther ada waktu nggak Bu? Maksudnya japri, bukan ya, jangan di sini. Boleh, boleh. Nanti minta Iya. sama Pak Erik tuh. Sama Erik deh, minta nomor saya ya. Erik, tolong kasihin ya ke Pak Mario. Baik, Tante. Oh iya Bu, begitu, makasih. Kalau di sini jangan manggil tante dong, Ri. Kakak. Siap, siap. Ya Bu Esther, terima kasih. Oke, iya, iya. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang lain?
Silahkan, Kak Siska, Kak Tini, Kak Eva, Kak Pak, saya Herlin. boleh nggak? Oh, silakan Oh, Kak boleh Bu. Herlin. Kak, sebetulnya ini ada anak youth yang cerita dengan saya. Dia merasa bersalah dan merasa tidak nyaman di dalam pekerjaan gitu ya. Dia nanya begini, Kak, salah nggak sih saya kalau saya menghindari teman saya gitu? Karena dia ini menjadi teman curhatnya temennya yang penuh dengan masalah keluarganya, mulai dari ya suami, anak-anaknya, kehidupannya, ekonominya. Dia menjadi pendengar yang setia. Awal-awalnya karena mereka dekat, dia selalu kasih nasihat, kasih wajangan hikmat gitu ya. Sampai-sampai dia makan siang pun tidak enak hatinya kalau tidak belikan untuk temennya gitu ya. Dia nggak enak ngapa-ngapain, mau minum pun dia harus beli dua, untuk temannya satu, untuk dia satu. Makan siang pun harus dia beli dua, untuk temannya satu dan untuk dia satu gitu. Dia ngerasa nggak enak melakukan segala hal karena dia memikirkan temannya ini. Nah, lama-lama dia berpikir seperti ada asas manfaat gitu dari temannya gitu kan. Bukan dia bilang saya nggak masalah sih Kak kalau hanya terkuras secara materi gitu. Tetapi kok sepertinya emosi saya juga terkuras gitu. Tiap pagi datang ke tempat kerja, datang ke kantor, dengerin keluhannya, dengerin apa yang pergumulannya tiap hari. Kan kita juga punya pergumulan ya, kita punya juga masalah gitu. Belum sempat ngomong apa-apa, dia udah aku punya begini di rumah kami begini. Akhirnya sambil kerja nih kadang-kadang jadi nggak fokus gitu. Tapi saya mau tegur takut dia kecewa. Tapi saya juga terbeban gitu loh, merasa kok gini amat sih hidup gitu kan. Terus pokoknya semua masalah dia di rumah tangga dia utarakan ke teman saya ini gitu. Terus dia nanya, salah nggak kalau saya menghindar diri? Sampai dia bahasa tubuhnya pun, jadi kalau ketemu nih temannya, dia kalau nggak ketemu, walaupun dalam satu kantor, satu ruangan, kalau nggak lagi bicara, dia bisa baik-baik aja. Kalau nanya pekerjaan, ini gimana ya Kak? Kalau misalnya temannya nanya, dia langsung bisa jelaskan secara gamblang gitu. Tetapi kalau temannya udah mulai datang mendekat, bahasa tubuhnya pun udah otomatis kayak menghindar seperti itu. Jadi dia nanya, salah nggak sih Kak? Saya begitu, saya bingung. Soalnya saya udah pernah 2 kali pulang kerja itu di jalan bawa motor nangis sambil teriak gitu. Saya bilang, kenapa? Ada apa? Saya kayaknya emosi saya habis, Kak. Saya bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk dengerin dia juga. Saya kasih masukan, dia nggak lakukan. Saya bilang, kamu udah melakukan yang terbaik. Jadi, untuk berubah atau enggak, itu pilihan dia. Saya bilang, saya takut dia kecewa, Kak, kalau saya nggak kayak berhenti kasih masukan, kasih nasihat sama dia. Kayaknya dia udah ngerasa kalau saya itu lagi menghindari dia, gitu. Aku takut nanti dia bilang aku, ih kok berubah sih kamu? Terus saya bilang, kenapa emang? Kenapa dengan penilaian orang? Toh juga kamu udah berikan yang terbaik. Sekarang yang kamu pikirkan dirimu dulu, kasihi dirimu sendiri loh. Belum tentu kamu mengasihi dia itu dia perhitungkan gitu loh. Kamu yang merasa dia kayak jadi sakit sendiri gitu kan Bu ya. Soalnya kalau sudah sampai kamu bawa motor nangis di jalan hanya untuk kepentingan dia, itu udah masalah buat kamu. Sampai sarankan dia, kamu pergi dulu deh ke psikolog, itu kayaknya udah perlu, bukan karena sakit sakit kejiwaan yang gimana gitu ya. Tapi kayaknya kamu butuh pendampingan, bukan temanmu lagi yang butuh pendampingan, tapi kamu, saya gituin sama dia. Iya. Jadi pertanyaan yang sangat mendalam di hatinya sampai saat ini, salah nggak sih kalau dia menghindar dari ini orang gitu? Karena dia juga, saya bilang ya udah ganti posisi tempat duduk aja, kasih tahu ke rekan kerjanya biar aku takut Kak, justru kalau kayak gitu dia makin ngerasa aku menghindar. Nggak apa-apa, nggak usah takut dengan penilaian orang, tapi hatimu nyaman dulu, saya gitu. Kira-kira ada solusi nggak Bu? Iya, memang salah satu resiko sebagai konselor adalah kita sendiri ikut tergerus gitu, tenaga dalam kita tuh sampai habis gitu karena melayani dia, melayani orang itu, apalagi sampai punya rasa tanggung jawab atau bukan tanggung jawab lah itu, rasa nggak enak
makanan mesti beli 2, minuman beli 2, itu dia udah terlalu mengikutkan perasaan. Saya belajar gitu. Saya konselingin orang banyak. Kalau setiap orang saya perlakukan seperti itu, saya bisa gila kali gitu. Ya, ada seorang bapak, dia lagi stres gitu, lagi nggak ada kerjaan, terus dia stres, terus saya kasih dia transkrip kita tuh abam kita transkrip, khotbah bapak kita transkrip semua, ya. Saya bilang udah Pak, paling gampang itu abam, transkripnya kan cuma setengah jam, terus lagi kayak tanya jawab gitu lebih ringan lah. Dia cuma selesaikan 1 abam, yang kedua dia bilang nggak sanggup Bu, saya nggak sanggup ngedengerin masalah orang. Nyerah sih bapak itu. Oke, ya udah bapak transkrip khotbah. Belum sampai 1 khotbah dia bilang nggak sanggup Bu, saya udah stres ngedengerinnya, kepanjangan gitu. Emang bapak ini lagi masalah. Nah, mungkin teman ibu itu juga bukan seorang yang cukup kuat. Jadi ketika ditambahin dengan masalah orang dan dia pakai perasaan seperti itu, perasaannya terlalu berlebihan gitu, membuat dia jadi ya benar dia yang perlu psikolog lama-lama gitu. Ya, jadi nggak salah dia mulai menghindar, nggak salah karena hubungan mereka udah jadi nggak sehat nih, jadinya ya udah saling ya mungkin orang itu juga tidak bermaksud sampai memanfaatkan bagaimana, tetapi salah penanganan aja dari pertamanya, karena terlalu sampai ikut campurnya sedalam itu, gitu. Memang harus ada batasnya, ya. Saya sih cuman ingat satu pesan Bapak ya, waktu saya mulai dikasih tugas untuk jadi konselor, Bapak bilang gini, selembut apapun orang itu, tapi kalau Tuhan suruh kamu lepasin. Seberduri apapun orang itu, kalau Tuhan suruh genggam, kamu harus genggam. Nah, di situ memang perlu kepekaan. Nah, salah satu kekuatan doping kita adalah firman Tuhan. Itu aja. Ya, jadi dengan kita diisi dengan asupan firman, dengan ya saya banyaklah dengerin khotbah, mesti transkrip, mesti bikinin RH dan sebagainya. Jadi udah cukup banyak masuk. Masalah itu bukan saya nggak perhatiin atau udah lewat, bukan, tetapi nggak sampai mengganggu kehidupan saya. Justru lewat masalah itu kita makin mengenal siapa Tuhan. Lewat masalah itu saya juga banyak diberkati loh. Saya lagi bimbing satu orang ibu, dia dari Muslim. Dia baru aja bertobat di akhir tahun lalu, di 30 Desember. Ya peristiwanya panjang lah. Nah, satu orang teman yang mengenalkan dia pada gereja, kebetulan dari Tiberias. Nggak dibawa ke kita dulu nih, dibawa ke Tiberias. Nah, Tiberias kan selalu dengan minyak urapan kan. Nah, dia kan dengan polosnya, ya namanya orang baru bertobat gitu. Jadi, dia sangat terobsesi nih dengan si minyak urapan. Dan dengan polosnya, dia tuh selalu sedia di tas dia minyak urapan. Dan tahu hari ini dia udah nyembuhin sekian orang dengan minyak urapan itu. Dia sampai bertanya gitu, Bu, saya salah nggak? Kok saya jadi kayak teman saya tuh bisa cari saya ngobrol terus ada masalah saya kasih minyak urapan, saya bilang coba kamu olesin ke suami kamu, suaminya bertobat katanya. Ya suaminya berubah lah, bukan berubah lah. Terus yang sakit di punggungnya apa? Terus sekarang nggak sakit. Jadi dia tuh sekarang banyak didatengin teman-temannya yang tetap masih Muslim, nggak berubah jadi Kristen, tapi mengalami satu perubahan karena minyak urapan itu. Nah, dia udah ketemu saya 2 kali. Akhirnya dia masuk abam karena ketemu yang lain, terus dibilangin kamu kalau perlu dibimbing, perlu lebih mendalam, kamu tanya aja ke abam, minta dibimbing gitu, terus dikasih ke saya. Karena di sana dia bilang di Tiberias dia nggak bisa tanya ke siapa, soal dia kan masih banyak pertanyaan nih, Bu apa bedanya dengan Katolik, Bu ini apa bedanya, Bu masih banyak gitu. Nah, satu hal saya belajar ya dari konseli ini adalah Tuhan tuh begitu murah hati, begitu baik hati sama dia. Dan saya bilang, kamu tahu nggak apa yang Tuhan lakukan lewat hidup kamu bukan hanya karena Tuhan mengasihi teman-teman kamu ini disembuhkan, tetapi lebih lagi kalau menurut saya ya, saya bilang Tuhan tuh mau menunjukkan pada kamu bahwa Tuhan yang kamu pilih sekarang adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup.
Kamu nggak salah pilih. Tuhan mau meyakinkan itu ke kamu. Dengan diberikan kamu satu talenta atau satu gift gitu, bahwa kamu jadi bisa nyembuhin, kamu bisa doain, bisa orang bikin lega gitu dengan kesaksian hidup kamu dan sebagainya. Dia even baru 6 bulan loh, masuk 7 bulan ini, gitu ya. Jadi lewat konseling, lewat masalah orang, kita belajar sesuatu. Nah, yang saya khawatirkan teman ibu ini dia bukan belajar, tapi dia jadi malah terbebannya tuh jadi ketumpuk ke dia gitu. Nah, itu salah, sikap yang salah. Kalau sebagai konselor kita nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa satu masalah ditaruh, selesai masalah taruh. Habis ini jam 9 saya udah janji, udah satu konseli lagi udah nunggu gitu. Saya bilang saya ada home dulu paling sekitar jam 9-an ya gitu. Oke. Ya, kalau nggak saya nggak bisa tangani banyak kalau semua sampai sedalam itu kita ininya, kita handle-nya. Jadi memang harus kita batasi juga. Tapi tentu dengan kepekaan yang Tuhan kasih. Ya, sekali lagi selembut apapun kalau Tuhan suruh lepas lepas. Berduri apapun kalau Tuhan suruh kita genggam kita harus genggam. Nah, itu kita harus benar-benar kepekaan. Tapi mestinya tidak akan menggerogoti kita. Mestinya. Jadi kalau sekarang dia perlu menjauh, ya menjauh dulu aja. Dan apa ya mungkin kalau minta posisinya bisa ditukar ya lebih baik. Iya, terima kasih Bu. Iya, Oke. soalnya saya kasihan dia seperti udah lelah di tempat kerja, lelah pulang ke sampai suaminya hafal kalau dia murung itu nyampe di rumah, suaminya pasti nanya, "Kenapa emang si ini?" gitu. Langsung hafal suaminya dari ekspresi istrinya. Saya bilang, saat ini mungkin suamimu masih memahami, tapi Betul. tidak selamanya pemahaman itu maksudnya jadi ada buat kamu gitu. Jadi harus jaga juga perasaan suami. Pulang ke Betul. rumah jangan bawa wajah yang mutung. Takutnya suatu saat suaminya juga lagi lelah kan, akhirnya jadi meledak tuh. Tadi Betul. Kak Iya, Michael iya. bilang seperti Bu. Terima kasih Bu. Oke. Hati. Oke, baik teman-teman, karena tadi Bu Esther sudah mention habis ini ada konseling. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, saya kan bilang 9-an gitu loh. Papan dari Abam itu. Oke, berarti kesempatan terakhir nih teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya atau mau diskusi? Silakan, kesempatan terakhir nih. Ayo siapa teman-teman? Apakah masih ada? Bu Esther, semoga pelayanannya diberkati Tuhan dan Amin. menjadi berkat bagi sesama selalu. Thank you, Mario. Mario tuh di mana Oke. posisinya? Maksudnya tinggalnya di Di mana? Jogja. Di mana? Di Jogja, Bu. Oh, Yogyakarta. Jogja. Wah, enak di Jogja ya. Bu Esther di mana, Bu? Jakarta. Oh. Oke. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oh, sepertinya nggak ada nih Bu Esther. Teman-teman kayaknya sudah jelas semua. Kalau gitu kita akhiri. Sebelum mengakhiri Bu Esther, sebelumnya minta closing statement juga. Terus tadi dengan ceritanya Kak Herlina juga aku jadi berpikir nih, kan Bu Esther sebagai konselor ya, apalagi konselor masalah-masalah yang berat nih. Apa sih tipsnya atau apa sih yang Bu Esther lakukan sehingga Bu Esther bisa menghadapi sebegitu beratnya masalah orang, dan Bu Esther pun sendiri itu kuat gitu. Dan seperti Bu Esther bilang tadi, itu tidak boleh mengganggu kehidupan kita gitu. Nah, boleh berbagi tipsnya apa yang harus kami lakukan juga kalau kami menghadapi orang yang konseling sama kita. Silakan Bu Esther sekali closing statement ya Bu Esther ya. Terima Oke, kasih Bu kalau Esther. soal yang konseling ya, kita harus punya hati Tuhan sih, punya hati Bapa. Itu penting ya, dengan ketulusan, dengan kasih gitu. Kita belajar untuk bagaimana bisa melayani mereka, dan apa ya, ucapan syukur mereka, terima kasih mereka tuh benar-benar bayaran yang wah nggak bisa ternilai. Pada seringkali saya nggak lakukan banyak kan, enggak loh. Dan kita memang kalau di Abang sangat membatasi untuk membantu secara finansial. Soalnya kalau dilayani itu pinjol banyaknya minta ampun.
Banyak sekali yang terlibat pinjol. Nah, kita melayani khusus untuk konseling secara rohani, bukan keuangan. Selalu kita bilang gitu. Tapi kalau anak sekolah, SPP-nya gitu kita bantu ya. Nah, gimana tipsnya? Pertama, miliki dulu hati Bapak. Ya, kita rasakan seandainya apa yang seperti Pak Eros ajarin, ini adik saya, ini orang tua saya, ini kakak saya, anak saya. Masa saya mau biarin? Atau seandainya saya yang ada di posisi ini, saya harapkan orang apa sih? Kan firman Tuhan juga ajarin apa yang kamu mau orang lakukan dulu buat dia. Nah itu, kita mau kita didengerin, ya udah saya dengerin. Gitu. Dan satu tipsnya saya adalah ketika saya mencatat nomor telepon orang itu, mememori mereka, saya catat selengkap mungkin. Cindy, Natasha, Konseli, Abam. Lalu di bawahnya nickname-nya saya tulis gitu, ribut sama suami atau ribut sama mertua. Saya tulis karena saya pernah ketuker dong kasusnya gitu. Jadi kan saya mateng sih salah nih gitu kan. Aduh kan ya jangan terulang lagi. Tapi saya kan nggak mungkin hafal semua ya. Nah sekarang saya siasati lagi adalah ketika saya teks orang itu kan kalau ini yang dari Abam khususnya ya. Kan saya dikasih transkrip dia punya chat ke Abang. Dia ceritanya seperti apa itu saya dikasih kan. Nah, saya akan forward itu ke orang itu. Saya forward ke orang itu teksnya dia. Saya akan bilang sehubungan dengan chat Ibu ke dalam program Abang, saya staf Pak Erastus Sabdono bersedia Kak Ibu saya hubungi, kita izin dulu. Tapi padahal itu salah satu hal yang sangat membantu. Jadi ketika dia mungkin selesai, teleponannya selesai. Kan teleponan bukan chat. Jadi kan saya bisa lupa dong kemarin teleponannya apa. Tapi dengan chatnya itu yang saya nggak buang, saya bisa ingat lagi, oh ibu ini yang kasusnya ini. Gitu. Jangan sampai ketuker kan orang. Nah satu lagi tuh, jangan sampai orang kecewa karena kita ngerasa nggak diperhatiin. Itu luka. Karena orang yang ngechat, orang yang minta konseling itu lagi luka kan. Jangan kita abaikan, jangan kita juga sepelein, dia akan lukanya tambah double. Kita tuh orang yang lagi diandalkan sama dia. Di saat itu kita nggak bisa dengan seenaknya ngomong, andalkan Tuhan, Bu. Nggak bisa, saya lebih kecewa sama suami saya. Saya pengen dihibur sama ibu. Kita bukan nggak boleh mengandalkan harus Tuhan, tapi saat ini Tuhan pakai kita untuk menjadi perantara kasihnya. Nah kita yang harus jadi perantara, jangan nikmati kasih Tuhan. Caranya gimana gitu loh. Kalau bisa nikmatin tuh nasi gorengnya enak, ya udah pesenin dong. Kita anterin ke rumahnya, kita gojekin ke rumahnya gitu. Seperti itu. Kita sampai harus seperti itu. Tapi gimana caranya untuk sampai tidak terganggu? Ya isi dengan kebenaran firman. Kita dikuatkan. Dan dengan begitu saya ya makin pinter lah gitu. Ya saya bukan sok kuat atau bukan saya kuat, bukan, tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih marifat, sehingga satu hal itu bisa memang dan saya dengerin Abam, jadi belajar juga Bapak jawabnya seperti apa, kan ada hal-hal yang saya juga oh iya harus gini, oh gitu kan bisa. Ada satu anak yang nggak mau putus sama pacarnya, dia bilang saya sangat tergantung sama dia. Karena dia tuh yang paling mengerti aku. Wah, itu kan klasik banget kan gitu semuanya. Saya bilang, kamu tahu nggak gantungan kamu itu dari balon. Kamu bukan bergantung pada dia, orang ini dari besi. Bukan. Kalau dia itu kuat, dia itu benar-benar punya iman yang teguh, udah dewasa, saya relain kamu sama dia. Tapi dia ini balon. Nah, dari mana saya dapat kata balon? Itu kan hikmat, itu marifat gitu. Saya bilang balon itu satu saat akan kempes atau dia terbang. Kamu nggak bisa pegang dia cuma balon yang kamu pegang, bukannya besi yang kamu pegang. Saya bilang gitu. Ya kayak gitu-gitu itu kan, ya tentu jam terbang orang menyebabkan makin pintar pasti, ya pasti jam terbang itu. Tapi di luar itu kita andalkan Roh Kudus. Jangan sotoy. Dan satu lagi yang saya mau ingetin sebagai konselor, jangan pegang satu prinsip yang kamu akan berlakukan pada semua orang. Gak bisa. Tiap orang beda-beda kasusnya. Jangan saya sukses memperdamaikan pasangan ini, polanya saya pakai untuk pasangan ini. Belum tentu bisa berhasil. Ya, di situ perlu hikmat, perlu marifat Tuhan, perlu kepekaan. Ya, jangan apalagi bangga dengan saya sukses nih memperdamaikan orang ini.
Saya pernah loh, suami istri mau cerai, udah pisah, udah apa, udah mau ngurus cerai. Saya nggak tahu saya bisa ngomong gini ke istrinya. Saya minta tolong satu hal aja ibu lakukan, boleh nggak? Apa gitu? Tunggu 3 bulan. Bukan 3 bulan, tunggu sampai akhir Mei. Waktu itu di bulan Februarian, jadi Februari mau akhir, tinggal Maret, April, Mei, 3 bulan ibu tunggu. Saya nggak tahu kenapa saya keluar seperti itu. Tunggu sampai akhir Mei. Kalau akhir Mei dia belum berubah atau nggak ada satu kejadian, silahkan cerai. Karena suaminya udah selingkuh, udah macam-macam. Tahu nggak? Di akhir Mei suaminya datang bertobat. Ngaku sampai nangis-nangis, sampai berduaan datang ke saya minta, wah Bu, saya bilang, saya benar-benar cuma dapat bisikan aja, tunggu. Sekarang saya nggak bisa pakai tiga bulan atau akhir Mei itu ke semua orang, nggak bisa. Punya kurikulum masing-masing ya. Jadi jangan pakai keberhasilan masa lalu pasti berhasil di masa depan, belum tentu. Cara Tuhan selalu cara yang baru kok. Oke. Nah, kalau closing statement dari apa sih namanya sharing kita malam ini adalah saya ngutip punyanya Pak Eras, tapi ini merupakan quote yang paling saya suka sampai hari ini. Ketulusan adalah kekuatan. Tuluslah dalam segala hal. Walaupun orang mempermalukan atau orang memfitnah kita, nggak apa-apa, kita tulus. Itu kekuatan kita. Oke, thank you. Thank you Bu Esther. Sebelum kita tutup Sama-sama. dalam doa, kita foto dulu kali ya. Oke. Siapa yang bisa bantu? Kak Michael ya? Kak Michael mana ya? Oke. Yang lain, buka kamera. Udah? Ayo semua. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Kita mau doa dong ya? Iya, doa dulu Bu Esther. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan indah yang sudah kami jalani pada malam ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, kami bersyukur kami bisa bertemu dalam diskusi ini lewat Zoom yang Tuhan izinkan semua ini bisa terjadi. Kami mengucap syukur untuk Home Nusantara 5 ini. Tuhan berkati, Engkau berikan hikmat marifat khususnya kepada para pemimpin, para pengurus, sehingga ini menjadi wadah di mana kami didewasakan, kami disempurnakan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap masalah yang anak-anakmu sedang jalani, sedang hadapi, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu agar Engkau campur tangan di dalamnya dan semuanya bisa diselesaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther.